Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang cara mempertahankan kejernihan air akuarium ikan mas koki. Kenapa saya sebut mempertahankan? Karena air yang saya masukkan untuk mengganti air akuarium ikan mas koki ini sudah jernih teman-teman. Jadi tugas saya adalah bagaimana cara saya mempertahankan kejernihan air yang saya masukkan di akuarium ikan mas koki ini. Jadi teman-teman, para penghobi ikan hias mas koki banyak juga bertanya kepada saya, bagaimana caranya membuat air akuarium itu jernih ya, bersih dan juga sehat untuk ikan mas koki, dan juga mempertahankan kejernihannya ya. Mempertahankan 1-2 minggu itu masih aman ya. Kalau lebih dari itu mungkin saya tidak bisa teman-teman, karena tergantung dari banyak ikan yang kita pelihara dan juga bagaimana filtrasi yang teman-teman buat di akuariumnya. Jadi di sini teman-teman saya akan jelaskan berdasarkan apa yang saya lakukan di akuarium ikan mas koki saya dan filterisasi akuarium ikan mas koki saya. Nah di sini teman-teman video ini cukup terang ya, jadi teman-teman bisa lihat bagaimana kondisi filter saya. Saya hanya menggunakan top filter kaca dan juga top filter terbuat dari toples, dan khusus untuk mekanisnya itu top filter talang teman-teman, ukuran 30 cm. Jadi di sini untuk mensirkulasi air sebanyak 500 liter lebih ini saya menggunakan 2 pompa, dan pompa ini 3200 liter per jam dan 2000 liter per jam. Jadi cukup untuk secara hitungan dua pompa ini cukup untuk mensirkulasi air akuarium saya. Jadi di sini teman-teman, untuk mempertahankan kejernihan air akuarium ikan mas koki itu yang paling utama adalah filter mekanis teman-teman. Kenapa saya sebut filter mekanis? Karena di filter mekanis itu menyaring kotoran, baik itu kotoran yang kasar, sisa-sisa pakan, kotoran ikan, dan sampah-sampah yang terdapat di dalam air akuarium kita. Jadi kalau misalnya filterisasi mekanis kita itu kurang baik, cuma 1 lapis, itu saya rasa untuk membuat atau mempertahankan kejernihan air akuariumnya itu agak sulit teman-teman. Kenapa? Karena ya kerja filternya itu kurang maksimal mekanisnya. Jadi itu sudah saya pelajari ya teman-teman. Saya pernah menggunakan filter mekanisnya itu hanya 1 lapis teman-teman. 1 lapis yaitu busa Dacron teman-teman. Memang maksimal teman-teman. Memang berguna, tetap airnya tetap bening, tapi bertahannya hanya 2-3 hari saja teman-teman. Ya, jadi setelah itu kotoran akan menumpuk di media filter mekanis dan filter mekanisnya akan mampet teman-teman, mampet, dan akhirnya air akuarium kita itu bisa kotor ya, bisa menguning, dan juga filter mekanis kita bisa hancur dalam artian kalau busa Dacron itu ya lama kelamaan memang dia akan terurai teman-teman. Nah itu yang saya pahami. Jadi bagaimana supaya filter mekanis kita itu maksimal dan juga bagus ya, bisa mensirkulasi air ataupun menyaring kotoran di akuarium kita, yaitu buatlah filter mekanis itu berlapis teman-teman. Nah jadi dari akuarium saya yang 60 cm teman-teman ya, dulunya saya menggunakan 60 cm, kemudian upgrade lagi ke 75 cm, itu saya sudah mempelajari teman-teman bagaimana supaya kotoran ini bisa tersaring maksimal ya, tersaring. Jadi saya pelajari dari bagaimana saringan air ya, filter air bersih untuk air minum. Jadi saya pelajari dari situ. Saya menggunakan media filter ijuk dulu ya, ijuk, kemudian jaring bekas sudah saya gunakan untuk media filter akuarium ikan mas koki saya. Jadi media filter yang berlapis tadi teman-teman bisa menyaring kotoran itu dari kotoran yang kasar sampai yang halus teman-teman. Usahakan media filter yang paling kasar atau menyaring kotoran yang paling kasar itu di bagian atas. Contohnya seperti jaring nelayan, kemudian busa biofoam, atau teman-teman menggunakan jackmat ya,
Ada juga bisa menggunakan ijuk teman-teman, ijuk atau jaring nelayan yang tidak dibungkus ya, atau kita punya di rumah mungkin bekas-bekas jaring, itu bisa digunakan sebagai media filter mekanis. Nah selain itu teman-teman, ada juga media filter mekanis yang mengeluarkan biaya juga, tapi ini mungkin jarang ya digunakan untuk filter ikan mas koki karena mungkin cepat mampet ya. Tapi kita akali saja teman-teman ya, akali bagaimana caranya supaya filter ini tidak mampet. Nah bisa menggunakan kaos kaki ya, kaos kaki itu bisa menjadi media filter mekanis. Nah saya ini mempelajari dan juga melihat dari video Bang Giopandi Suhendi ya, yang pelihara ikan predator di Megatank, itu menggunakan filter kaos kaki untuk media filter mekanisnya. Jadi saya tiru, saya coba ditaruh di media filter mekanis untuk toples saya. Jadi kalau misalnya meluber, airnya masih bisa masuk kembali ke akuarium karena menggunakan toples. Jadi itu cukup baik juga. Untuk media filter mekanis itu teman-teman bebas ya, bisa menggunakan kain ya. Kita rasa kain itu bisa menyaring kotoran ya, bisa digunakan bahkan jaring ya, jaring nyamuk yang warna hijau itu yang dijual di toko bangunan maupun di toko pancing, itu bisa menjadi media filter mekanis asalkan itu dilapis teman-teman ya, dibuat berlapis-lapis ya, sampai 10 lapis atau 20 lapis ya, itu bisa menjadi filter mekanis teman-teman. Nanti saya akan buatkan video tentang membuat media filter mekanis dari jaring nyamuk yang warna hijau itu teman-teman. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya media filter mekanis kita sudah bagus ya, sudah berlapis, maka dipastikan air akuarium kita akan jernih teman-teman. Nah jernih, tapi belum tentu sehat ya, jernih belum tentu sehat untuk ikan mas koki kita. Jadi selanjutnya untuk membuat air akuarium kita tetap sehat, itu bakteri atau amonia yang terdapat di air akuarium kita harus diurai menggunakan bakteri baik. Jadi bakteri baik ini dia punya rumah teman-teman, yaitu media filter biologis. Jadi media filter biologis ini tergantung teman-teman ya, mau pakai yang bagus silahkan beli yang premium. Kalau mau pakai yang biasa-biasa saja teman-teman bisa beli batu apung, bioring, kemudian biobal, dan media filter lainnya. Bahkan saya di tank 150 cm ini media filter saya dari pasir Malang teman-teman. Pasir Malang itu bisa menjadi media filter biologis juga teman-teman. Nanti saya akan buatkan juga bagaimana filter biologis dari pasir Malang ya, pasir Malang yang ukuran nomor 3 lah kalau nggak salah untuk ikan cana itu ya. Nah, jadi saya di sini menggunakan 1 kantong pasir Malang sebagai media filter biologis. Jadi kalau kita sudah bagus untuk penyusunan media filter mekanisnya ya, jaring-jaringnya sudah berlapis ya, seperti saya ini. Untuk mekanisnya di bagian atas itu jaring nelayan 2 lapis, kemudian busa grand wall dan juga busa putih teman-teman. Nah ya, untuk yang toples itu saya menggunakan kaos kaki 3 lapis, kemudian kapas putih, kapas hijau, grand wall di bagian tengah, kemudian baru kapas putih, dan busa biofoamnya itu sebagai penahan saja teman-teman, supaya rata ya, busa putih atau busa dakronnya itu rata. Nah itu teman-teman, jadi berlapis seperti itu, airnya pasti bersih, kemudian supaya airnya tetap sehat untuk ikan mas koki, itu media filter biologisnya harus ada ya. Jadi media filter biologisnya itu harus mencukupi ya, bagus sesuai dengan takaran akuariumnya. Misalnya akuarium 60 cm bisa menggunakan filter talang ya. Saya sarankan untuk supaya lebih enak kita dalam perawatan, pakailah filter talang itu yang 2 tingkat teman-teman. Nah, kenapa 2 tingkat? Karena 1 tingkatnya itu bisa kita maksimalkan khusus untuk mekanis saja teman-teman. Jadi airnya sudah bersih, kemudian masuk ke chamber filter biologis itu
air yang bersih tadi sudah sehat ya, bakteri baiknya mengurai amonia di filter biologisnya, kemudian masuk kembali ke akuarium. Nah, kalau sudah filter kita sudah bagus teman-teman ya, filter kita sudah bagus, baik itu mekanis, biologisnya sudah pas ya, kemudian kita harus rutin ganti air teman-teman ya, ganti air akuarium. Jadi kalau misalnya kita rasa 1 minggu itu masih bening airnya ya, walaupun masih bening airnya, itu wajib diganti teman-teman, minimal ya diganti 20%, tapi saya sarankan ganti 50%. Kenapa? Karena ikan mas koki ini kotorannya banyak sekali teman-teman, jadi usahakan ganti 50% supaya air yang masuk itu benar-benar air yang sehat untuk ikan mas koki. Apalagi yang mode grooming ya, kalau misalnya mode grooming ganti airnya itu 1 minggu sekali bisa 50%, atau kalau misalnya ganti setiap hari itu lebih baik kalau mode grooming. Tapi kalau kita untuk sekedar pelihara ya itu 1 minggu sekali lah ya. Paling lambat kalau misalnya kita sibuk ya bekerja ataupun urusan lain ya 2 minggu sekali lah teman-teman. Nah, akuarium 150 cm saya ini kalau saya sibuk itu 2 minggu sekali saya ganti airnya. Kondisi airnya itu masih bening teman-teman, masih seperti baru diganti teman-teman. Karena apa? Karena di sini filternya sudah bagus dan juga pemberian pakannya juga tidak berlebihan. Nah, pemberian pakan juga teman-teman ya, kalau misalnya kita berlebihan memberi makan ikan mas koki ini, bisa jadi pelet yang tidak kita makan itu akan terurai oleh air dan akhirnya bisa menjadi bom amonia untuk ikan mas koki kita. Ikan mas koki kita itu bisa terkena penyakit. Nah, untuk menandai air itu tidak sehat untuk ikan mas koki, yang pertama ikan mas koki itu bakal kena penyakit bintik-bintik merah ya, bintik-bintik merah seperti di bagian ekor, kemudian di tubuh ikan mas koki itu bintik-bintik merah, itu menandakan air akuariumnya itu tidak sehat untuk ikan mas koki. Nah, cara mengobatinya cukup gampang, ganti air aja teman-teman, kasih garam ikan, selesai, itu pasti akan sembuh penyakitnya. Nah, untuk di tank akuarium saya yang lain ya, seperti yang 1 meter kemudian 60 cm itu sama-sama saja teman-teman. Cuma yang berbeda, tank 1 meter dan 60 cm itu dia menggunakan filter talang ya. Kalau di sini dia menggunakan top filter kaca. Jadi untuk susunan media filternya sama saja ya. Mekanisnya itu berlapis, kemudian biologisnya itu batu apung sama bioring, dan juga di bagian atasnya itu saya beri tanaman sirih gading teman-teman untuk memperindah filter akuarium kita. Nah, jadi cukup simpel ya teman-teman. Mungkin teman-teman sekalian bisa menerapkannya di rumah. Jadi untuk yang filternya mungkin 1 lapis atau menggunakan filter 1 tingkat, mungkin airnya bisa bening, tapi beningnya itu tidak lama teman-teman, bahkan 1-2 hari saja bisa kembali berkabut karena filter mekanisnya tadi tidak berlapis dan juga tidak maksimal menyaring kotoran ya. Dan juga filter berlapis ini teman-teman bisa menghemat penggunaan media filter busa dakrot. Jadi kotoran yang tadinya berat ya, yang ukurannya agak besar, itu tersaring oleh jaring di atas busa dakron. Jadi busa dakronnya itu sedikit menyaring kotoran yang halus, jadi sedikit menghemat penggunaan media filter busa dakron. Jadi cukup simpel rahasia mempertahankan kejernihan air akuarium ikan mas koki. Teman-teman silakan terapkan di filter akuarium ikan mas koki teman-teman sekalian, atau ikan predator yang teman-teman pelihara sama saja. Penyusunan media filter mekanisnya harus berlapis, kemudian filter biologisnya harus pas ya untuk takaran akuarium. Jadi untuk teman-teman yang baru beli akuarium mungkin kebingungan ya, kenapa air akuariumnya ini tidak bening-bening atau baru diisi air langsung berkabut. Itu wajar ya, karena media filter biologisnya belum matang, media filter mekanisnya mungkin belum berlapis teman-teman ya.
Jadi silahkan terapkan, semoga bermanfaat untuk teman-teman para penghobi ikan hias, baik ikan hias predator, ikan hias lainnya, dan ikan hias maskoki. Baik teman-teman, sekian dulu video saya mengenai rahasia mempertahankan kejernihan air akuarium ikan maskoki. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.